Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini untuk mengenang tragedi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari pada tahun 1965, di mana sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dalam peristiwa yang disebut sekarang sebagai G30S atau Gerakan 30 September PKI. Mereka dibunuh dan jasadnya dibuang di sumur di lokasi ini di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, masih banyak ya yang kita belum benar-benar ketahui apa yang terjadi pada saat itu dan mengapa. Akan tetapi dampaknya adalah setelah kejadian tersebut rejim yang di bawah Presiden Soekarno berubah menjadi rejim di bawah Presiden Soeharto. Insight with Desi Anwar kali ini berada di lokasi sumur di Lubang Buaya di Jakarta Timur untuk mengenang kembali, mengetahui dan juga mungkin bertanya ya seberapa jauh kita memahami, apalagi generasi muda memahami mengenai titik kelam dan tragedi yang terjadi dalam sejarah Indonesia ini. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Dilakukan pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, peristiwa ini bermula dari perebutan kekuasaan dalam tubuh militer. Diduga kuat, Partai Komunis Indonesia atau PKI terlibat dalam penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang kekerasan yang meluas dan menargetkan kelompok yang dianggap terkait dengan PKI. Dampak dari peristiwa ini sangat signifikan, tidak hanya mengubah peta politik Indonesia, tetapi juga mewarnai persepsi masyarakat terhadap komunisme hingga saat ini. Peristiwa G30S PKI merupakan tonggak sejarah kelam bangsa Indonesia yang harus diketahui oleh generasi muda. Pembelajaran mendalam mengenai peristiwa ini tidak hanya mengingat tanggal dan nama-nama korban, namun lebih kepada memahami akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta nilai-nilai luhur yang perlu dijunjung tinggi. Dengan demikian, generasi muda dapat mengambil pelajaran berharga agar peristiwa serupa tidak terulang dan senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun peristiwa G30S PKI terjadi puluhan tahun lalu, relevansinya terhadap kehidupan generasi muda saat ini sangatlah tinggi. Melalui pembelajaran sejarah ini, generasi muda dapat memahami bahaya laten dari paham-paham radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, mereka juga dapat menumbuhkan sikap kritis dan waspada terhadap segala bentuk upaya yang ingin merusak Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Insight with Desi Anwar saat ini berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan saya ditemani oleh Kepala Monumen Pancasila Sakti Letko Edi Bawono. Ini angkatan tahun 99 ya, dan mungkin yang saya tertarik ini kan kita sekarang tahun 2024 ini kejadian tahun 1965. Pak Edi sendiri belum lahir ya? Belum ya Mbak. Saya sudah lahir, ada tapi ingatan yang sedikit-sedikit mengenai masa mencekam, masa suram ya pada tahun 1965 itu. Nah, kalau Pak Edi sendiri ya, pemahaman terhadap apa yang terjadi dan kita ingat bahwa ya kalau dulu tiap tanggal 1 Oktober itu diputar film G30S, PKI, sehingga sampai saat ini kita tuh selalu merasa was-was atau ini tabu lah di sini. Padahal pada saat itu kan tahun 1965 itu kan PKI itu merupakan yang di Indonesia ini salah satu partai yang
terbesar. Iya. Mungkin Pak Edi, kita konteks sejarahnya dulu supaya teman-teman khususnya generasi muda ini Baik, Mbak. paham ya apa sih yang kita peringati sebenarnya pada tanggal 1 Oktober ini. Ya, kalau kita lihat ya, atau yang kita ketahui selama ini kan tanggal 1 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di mana pada waktu itu, kenapa muncul istilah Kesaktian Pancasila? Karena memang bangsa Indonesia ini telah berhasil mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain. Dalam hal ini adalah ideologi komunis, yang pada saat itu orang-orang yang menjadikan ideologi komunis itu sebagai ideologinya ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, pada saat itu terjadilah tanggal 30 September dini hari sehingga sudah masuk ke dalam tanggal 1 Oktober tahun 1965. Nah, disitulah kemudian bangsa Indonesia menunjukkan bahwa telah berhasil mempertahankan ideologi Pancasila ini sebagai dasar negara dari ancaman ideologi lain. Dalam hal ini ada ideologi komunis. Ya. Demikian, Pak. Ini versi ya resmi ya, Betul. sejarah Indonesia yang diajarkan ya pada Betul. anak-anak itu. Tapi kalau dari segi kejadiannya itu sendiri, urutannya itu sendiri, sehingga kenapa didirikan monumen Pancasila Saktinya itu persis di sini, apa kira-kira yang perlu diketahui atau dipahami lah? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemberontakan GTIKU-SPKI itu rangkaiannya panjang, Pak. Mulai bahkan kalau kita urutkan itu mulai sejak Indonesia merdeka, itu tahun 1948, PKI juga mencoba untuk membentuk sebuah negara di luar dari negara Republik Indonesia. Mereka ingin membentuk sebuah negara namanya Negara Republik Soviet Indonesia. Yang kita ketahui itu terjadi di daerah Madiun tanggal 18 September tahun 1948. Setelah itu pemerintahan itu berhasil digagalkan, namun Partai Komunis Indonesia tetap ada, tidak dibubarkan. Dan besar dan banyak sekali Ya, pengikutnya ya. waktu itu. Nah, justru ketika itu di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi tambah tumbuh besar. Ya, memasuki tahun 60-an, posisi PKI itu semakin kuat. Bahkan pada tahun 1955, ketika dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia, itu PKI menduduki posisi nomor 4 terbesar. Mulai dari PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang kedua, ketiga adalah Nahdlatul Ulama, dan keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Justru terlihat bukti bahwa memang PKI itu bukan partai yang main-main, ya, artinya partai yang cukup besar. Memasuki tahun 60-an, itu PKI semakin besar, dan kalau kita berbicara tentang kenapa peristiwa G13 PKI ini terjadi, memang rangkaiannya sampai ke situ, Mbak, ya. Melihat pada waktu itu Presiden Soekarno dalam kondisi sakit, PKI berpikir momen ini jangan sampai terlewatkan. Bahkan sebelumnya memang tercetus ide dari Partai Komunis Indonesia itu untuk membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan petani itu dipersenjatai. Di samping angkatan bersenjata ini sudah ada baik angkatan darat, laut, udara, ataupun kepolisian. Coba dibayangkan kalau memang itu bisa dibentuk, itu sebuah kekuatan yang luar biasa dari rakyat ya, kalau memang dipersenjatai. Nah, di situ kemudian kelihatan yang menentang ya dibentuknya angkatan kelima itu adalah kebanyakan dari perwira tinggi angkatan darat. Mungkin dari situlah berpikir PKI ini adalah sebagai lawannya ya untuk melanjutkan keinginan-keinginan mereka. Makanya ketika peristiwa pemberontakan G13 ini terjadi, itu diawali dengan penculikan terhadap 7 perwira angkatan darat. Dalam hal ini perwira tinggi ya, walaupun kemudian salah satunya yaitu Jenderal Ahmad Hussein berhasil meloloskan diri. Yang terbawa kemudian ada 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama angkatan darat. Yang terbawa adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani yang sudah ditembak di rumahnya, jadi dibawa ke sini dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian ada Majen MT Haryono dan juga Brigjen DI Panjaitan, itu juga sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sementara yang 4 lagi masih dalam kondisi hidup. Dan di sini mengalami penyiksaan. Ya. Yang masih hidup adalah Majen R. Suprapto, kemudian Majen S. Parman, Brigjen Siswono Siswomi Harajo, dan satu lagi yang sebenarnya bukan menjadi sasaran awalnya yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. Nah, disinilah kemudian mengalami penyiksaan, setelah disiksa dibunuh dan seluruhnya kemudian jenazah. Siapa yang menyiksa persisnya? Apakah ada dari siapa orang-orangnya? Ya, kalau kita lihat dari informasi yang ada ya Mbak ya, di sini kan memang berbagai unsur ya, baik itu dari angkatan bersenjata yang memang sudah berpaling ke sana, kemudian ada unsur-unsur sukarelawan-sukarawatinya, ada unsur orang PKI-nya,
ataupun organisasi-organisasi di bawah naungan PKI di sini, bro. Karena memang area ini, area Monumen Pancasila Sakti yang sekarang menjadi areanya Monumen Pancasila ini dulu namanya adalah Desa Lubang Buaya atau Kampung Lubang Buaya. Ini dijadikan tempat konsentrasi latihan oleh PKI untuk para sukarelawan dan sukarawatinya PKI. Jadi diantaranya mereka-mereka itulah yang juga berada di sini pada saat kejadian tanggal 1 Oktober tahun 1965. Demikian, Mbak. Jadi kalau kita lihat persis detik-detiknya sampai mereka dibawa ke sini dan akhirnya ditemukan itu bagaimana, Pak Edi? Jadi setelah pagi hari, kemudian PKI mengumumkan lewat kantor Radio Republik Indonesia sudah terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Dewan Revolusi yang baru. Dan pada waktu itu memang khususnya Angkatan Bersenjata ya, Republik Indonesia itu kemudian berkonsentrasi untuk, kalau kita sebut konsolidasi ya Mbak ya, konsolidasi, melihat situasi yang ada, kemudian berkumpul di markas Kostrad. Ya, di markas Kostrad. Berarti di bawah Majen Soeharto ya, kan? Jadi setelah itu, dan juga kemudian Jan Arun Sution dibawa ke sana. Melihat kondisi seperti itu, harus gerak cepat Mbak ya, harus berpikir cepat dan bertindak cepat. Sore harinya kantor Radio Republik Indonesia itu berhasil direbut kembali oleh pasukan ABRI, yang pada waktu itu terutama unsurnya adalah dari pasukan para komando Angkatan Darat atau RPKD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau sekarang lebih dikenal dengan Kopassus. Mbak ya. Berhasil dikuasai kembali. Berikutnya adalah objek-objek vital yang memang sebelumnya sempat dikuasai oleh gerombolan pemerintah PKI, seperti tadi ya kantor Radio Republik Indonesia, kemudian lapangan terbang Halim Perdana Kusuma juga berhasil dikuasai kembali oleh pasukan ABRI ya. Nah dari situ satu demi satu akhirnya situasi menjadi lebih kondusif, dan disinilah kemudian ditemukan sekiranya ya, waktu itu memang belum diketahui pasti. Siapa yang pertama kali menemukan Pasukan. ini? Pasukan. Dan mereka sudah tahu mungkin Belum. ada yang Belum pasti. belum pasti. Nah kemudian ada salah satu juga yang pada waktu itu sempat dibawa agen polisi 2 Sukitman, yang pada waktu itu memang mungkin bukan sasarannya sehingga tidak ikut disiksa dan dibunuh. Beliau juga kan dibawa ke Halim. Nah, ketika ditemukan di Halim, beliau dibawa ke sini memastikan lagi, iya tempatnya ini, tapi di mana tempat dibuangnya juga beliau tidak tahu. Jadi ketika itu tempat ini diperiksa, dicek oleh pasukan, dan dicurigai ketika pada saat pasukan itu mengecek menggunakan apapun ya itu untuk mengecek posisi sekitar, terutama tanah sekitar. Nah, tidak jauh dari lingkungan sini yang kemudian kita kenal sebagai sumur itu ya, itu dicek kok agak aneh karena memang terasa tanahnya itu lebih gembur, seperti baru saja ditimbun. Nah, kemudian digali sore hari tanggal 3 Oktober tahun 1965. Digali terus, kemudian juga dibantu oleh. Jadi 2 hari setelah kejadian. 3 hari. 3 hari setelah kejadian. Ya. Itu sudah sore hari. Digali, dibantu oleh masyarakat sekitar untuk menggali sampai malam hari. Dan semakin berkeyakinan karena ternyata itu seperti ada bentuk sumur ya di dalam itu. Dan sudah tercium bau, ya sudah tercium bau. Digali terus sampai malam hari karena memang di situ tidak ada penerangan yang memadai. Jadi diambil lampu patromax dari salah satu yang ada di rumah ini. Ini pos komando ya, ini. Yang dijadikan sebagai, kita sebut sebagai pos komandonya PKI pada saat mereka menyusun rencana dan juga pada saat menjelang dan saat terjadinya peristiwa tanggal 1 Oktober itu. Nah, salah satu lampu patromaxnya diambil untuk menerangi di sana. Digali sampai kedalaman sekian meter. Akhirnya yang menggali terakhir itu terkejut karena sepertinya menemukan sesuatu. Mungkin kita sambil jalan melihat sumurnya. Boleh. Jadi mereka mencium sesuatu, gali dan menemukan seperti ada kaki manusia katanya di bawah itu. Dan setelah itu penggalian dihentikan. Itu sudah hampir tengah malam ya, penggalian dihentikan karena memang sepertinya harus menggunakan alat khusus ya untuk membantu pernapasan dan juga harus dibantu juga beberapa tenaga orang untuk nanti mengangkatnya. Akhirnya malam hari itu dihentikan dan kemudian keesokan harinya tanggal 4 Oktober 1965 penggalian dilanjutkan dengan bantuan alat berupa alat selam atau aqualung, kalau itu ya aqualung miliknya KKU, Korps Komando Angkatan Laut. Kalau sekarang Marinir. Nah itu
satu persatu jenazah kemudian berhasil diikat dan diangkat ke atas. Tapi memang belum dikenali ini jenazah siapa ya. Ada berapa jumlahnya waktu itu yang terangkat seluruhnya ada 7. 7. Ada 7. Betul. Ada 7. Yang sekarang pahlawan revolusi. Ya, betul. Tentang peristiwa ini kita sampaikan seperti apa sih faktanya. Karena menurut kami peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini adalah masuk kategori hard fact. Fakta keras yang memang ya karena memang ada korbannya. Ada sulit terbantahkan faktanya, ada siapanya, apanya, bagaimananya, di mananya, kapannya, dan mengapanya itu sudah jelas itu, Mbak ya. Iya, setelah tadi jenazah tersebut diangkat, kemudian belum teridentifikasi, Mbak ya. Kemudian jenazah tersebut keseluruhannya dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Siapa yang mengidentifikasi? Dokter-dokter di sana. Dokter-dokter di sana kemudian mengidentifikasi sekiranya ini jenazahnya siapa dan bagaimana kondisinya. Kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti sebelumnya mengalami penyiksaan. Seperti itu. Bagaimana penyiksaannya memang hasil otopsinya ada, Mbak ya. Tapi itu nanti ya ada sih di sini juga keterangannya di ruang relik kita. Ini juga ada ruangan. Iya, betul. Ada rumah penyiksaannya ya. Tapi sudah ada yang menjadi saksi terhadap penyiksaan itu, Pak Edi, atau apa ini? Ya. Antara apa atau fakta yang terjadi ataupun yang dikatakan terjadi, ini bagaimana mencari kebenaran itu seperti Oke, selanjutnya yang dilaksanakan adalah diselenggarakannya Mahkamah Militer Luar Biasa, Mbak. Di Mahmilub itu atau Mahmilub ya, Mbak ya, di situ kan terungkap pada saat di sidang di BAP itu ya, itu terungkap kira-kira fakta-fakta apa aja yang bisa diambil dari beberapa yang dijadikan saksi ataupun yang dijadikan sebagai orang yang memang dilanjutkan barangkali menjadi tersangka dan seterusnya. Dan juga dari masyarakat sekitar sini, Mbak ya, dari masyarakat sekitar sini yang memang sebelumnya menempati rumahnya sendiri masing-masing pada saat menjelang pemberontakan tersebut, mereka diminta untuk meninggalkan rumah mereka ini juga awalnya juga ini memang rumah simpatisan PKI. Yang sebelahnya tadi yang dijadikan sebagai pos komando adalah rumah masyarakat yang kemudian memang diminta untuk meninggalkan rumah. Dan juga yang satu lagi ada rumah yang dijadikan sebagai dapur umum yang juga awalnya memang rumah milik masyarakat. Ibu Amroh yang kemudian juga diminta untuk segera meninggalkan rumahnya karena tempat ini dijadikan sebagai area tempat latihan militer untuk sukarelawan dan sukarelawan PKI. Dari saksi-saksi itu terkumpul akhirnya fakta yang ada mengatakan bahwa memang disinilah tempatnya. Kemudian dibawa ke rumah ini, di sini mengalami penyiksaan, kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur ini, sumur rumah ini. Jadi memang sumur ini memang benar sumur yang memang pada masa itu kemungkinan masih digunakan atau diambil airnya. Ketika kita mengajarkan sejarah kepada khususnya anak-anak sekarang ini, apa yang Pak Edi kasih tahu atau signifikansi maupun pelajaran yang ingin disampaikan ketika mereka datang berkunjung ke sini dan melihat di sini ada sumurnya, di sana ada posko dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan sebenarnya sebagai kepala monumen? Kalau itu kita berbicara nanti ujungnya adalah kesadaran sejarah, Pak ya. Saya fokuskan nanti di situ atau historical awareness, kesadaran sejarah yang ingin kita munculkan. Nah, itu dasar pertama adalah apa? Dasar pertama adalah pengetahuan tentang sejarah itu sendiri. Ya, pengetahuan baru kemudian makna yang harus kita ambil dan juga nilai-nilai yang akan kita ambil. Itu kita dasari pada saat kita menyampaikan pemahaman kepada generasi penerus ya, Mbak ya. Nah, tentang peristiwa ini kita sampaikan seperti apa sih faktanya? Karena menurut kami
peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini adalah masuk kategori hard fact, fakta keras yang memang Ya karena sulit, memang ada iya, sulit korbannya terbantahkan. dan Ada sulit terbantahkan faktanya, ada siapanya, apanya, bagaimananya, di mananya, kapannya, dan mengapanya itu sudah jelas tuh Mbak ya. Itu yang kami sampaikan, faktanya seperti itu, kemudian maknanya apa sih? Yang mungkin kita ingin sampaikan juga ke mereka, kemudian nilai-nilainya apa. Jadi gini, intinya bahwa peristiwa ini menjadikan pembelajaran buat generasi penerus bahwa kita memang harus menghargai jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi dalam hal ini yang mengorbankan jiwa raganya demi kepentingan bangsa dan negara dan khususnya ideologi Pancasila. Kemudian ya bagaimanapun juga kita harus tetap waspada bahwa ada ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sempat mengancam ideologi Pancasila untuk berganti. Ya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga barangkali kita menjadi apa namanya ya, peringatan buat kita semua bahwa peristiwa itu jangan sampai terulang kembali. Karena memang ini sebuah tragedi ya. Tapi biar bagaimanapun ini adalah fakta sejarah, menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Tetap itu tidak kita bisa pungkiri. Kemudian yang terakhir ya apa namanya, itu menjadi sebuah pemahaman bahwa bangsa kita ini setelah berhasil mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain. Dalam hal ini adalah ideologi komunis. Dan bagaimanapun caranya, kapanpun, ya tetap ideologi Pancasila lah yang harus kita pertahankan. Jadi kalau anak-anak datang ke sini, apa yang mereka bisa dapatkan? Apa-apa saja yang menjadi... Kami sampaikan fakta yang ada di sini, yang terjadi di sini. Ya, dan lokasi-lokasi apa yang mereka bisa. Iya, seperti itu Mbak. Artinya kami tidak keluar dari pemahaman yang kami dapat dari buku, itu Mbak ya. Nah itu tidak keluar dari situ. Kalaupun nanti ada apa namanya? Jadi pemahaman resmi yang dicetak dicetak selama walaupun nanti ini. Mungkin kan beda pengunjung ya Mbak ya. Mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dan lainnya ya, ilmuwan bahkan gitu ya, atau peneliti ke sini ya kita sesuaikan. Dalam arti sesuaikan. Kalau mereka mengajak berdiskusi, kita diskusi. Itu sering? Sering. Apa mungkin biasanya kalau yang dari sudah lebih dewasa atau bahkan peneliti, apa kira-kira yang mereka memahami bahwa peristiwa ini memang biar bagaimanapun pahit getirnya ataupun tadi tragedi ya, mereka pahami bahwa memang itu tidak bisa kita pungkiri, itu memang sudah terjadi. Dan bagaimana kelanjutannya, bahkan ketika mereka berunjung sini, banyak yang kemudian menerima informasi baru yang justru memberikan pencerahan buat mereka. Oh iya ya, selama ini ya mungkin ya barangkali yang mereka lihat atau mereka baca atau mereka dengar. Apa contoh informasi baru itu? Ya, misalnya kita dibaca di internet seperti apa, kemudian mereka datang ke sini membuktikan memang ada ternyata rumahnya dan bukti-buktinya seperti ini. Memang ada area ini seperti apa yang dulu mereka bayangkan dijadikan tempat latihan militer oleh PKI untuk Sukarelawan dan Sukarelawati pakaiannya. Kemudian ada peninggalan-peninggalan dari para revolusi yang seperti itu. Mungkin kalau lewat internet mereka tidak sedetail itu mungkin mengetahuinya. Kalau kunjungan misalnya dari keluarga korban itu pernah dan ajak diskusi Pak Edi, keluarga korban itu setiap tanggal 1 Oktober pada saat kita upacara peringatan Hari Kesatuan Pancasila, mereka kita undang. Ya di situ bisa terjadi juga pembicaraan dan diskusi dan sebagainya. Mengenang kembali peristiwa itu oleh keluarga, seperti itu, Mbak. Terus menerus sampai sekarang. Bagaimana ketika itu terjadi perasaan Pak Edi sebagai kepala monumen ini? Kami di sini ya memaklumi ya, dalam arti apa yang mereka rasakan pada saat itu, mengalami bagian dari keluarga yang menjadi korban ya, dan mungkin masih ada yang terbawa emosi sampai pada saat mereka bercerita juga masih ada yang sampai mengeluarkan air mata dan sebagainya. Oke. Pak Edi, terima kasih banyak atas insight-nya, perspektifnya, dan juga memang kalau kita ke sini ini ya inilah sejarah Indonesia. Iya, Mbak. Dan kita tentu saja tidak ingin ya tragedi ini terulang kembali, dan perlu kita belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau ya. Dan ini mungkin sesuatu yang untuk generasi penerus, generasi muda juga
harus ada pemahaman lah terhadap sejarah. Kalau kita tidak memahami, kita tidak pelajari, gampang sekali terulang kembali. Betul. Ya, terakhir. Sekali lagi terima kasih, mungkin ada waktunya kita untuk sekarang berjumpa dengan salah satu dari keluarga korban yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 yang lalu. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Bapak saya itu marah, ditinjulah si Takabira itu. Ditinju itu kalau di film kan lain ya. Kalau itu ditinju dia jatuh. Nah jatuh tuh kasa yang di itu tuh melengkung itu dia nggak bisa bangun. Dia nggak bisa bangun. Nah tembakan terjadi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini berada di dalam ruang relik ya, pahlawan revolusi di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Nah, ruangan ini testimoni terhadap pembunuhan kepada beberapa perwira tinggi ya pada tahun 1965 1 Oktober, dan ini adalah di sini nama-nama yang sekarang ini sudah menjadi nama-nama jalan besar di kota-kota di Republik Indonesia. Sangat familiar sekali kita dengan nama-nama pahlawan revolusi ini. Dan di samping saya sekarang sudah ada Ibu Amelia Ahmad Yani, putri dari Letjen Ahmad Yani yang gugur dibunuh pada tanggal 1 Oktober ya. Itu ya. Jam 4.30. Jam 4.30. Mungkin ini penting ya, kesaksian, ingatan, supaya kita semua juga bisa belajar, khususnya dari perspektif keluarga korban. Iya, Mbak. Apa yang penting kita ketahui, apa yang penting kita pahami mengenai kejadian itu di mata seorang Amelia Ahmad Yani. Waktu itu saat usianya berapa? Usia saya waktu itu 15 tahun. 15 tahun. Iya. Dan kejadian itu memang kita anak-anak yang tidak tahu, 8 bersaudara kan. Rumahnya di Jalan Lembang yang kecil ya. Ada 3 kamar di dalam, di belakang ada 3, dan saya tidur di belakang. Kemudian yang lain di dalam. Dan malam itu memang tanggal 30 September ya, sebelum kita belum ngerti politik lah, ngertinya cuma sekolah aja. Nah siang itu kalau Bapak ada di Jakarta, saya sama adik-adik saya berempat ya, saya, Mbak Jui, Mbak Nani, Mbak Yuni, kita ini berempat nih yang nanggung ya usianya. Kalau Bapak pulang kantor tuh mesti nunggu saya di luar, nunggu, jadi udah kedengeran prit, nah itu Bapak datang gitu ya. Terus kita nyambut Bapak di luar, terus nanti Bapak turun. Terus penjaga garnisun itu dia bariskan, lapor keadaan aman dan sebagainya. Terus Bapak masuk. Hanya satu pertanyaan, Ibu Nandi gitu, Ibu di mana? Jawabannya juga sama, Ibu di dapur lagi masak. Kita nggak boleh makan Mbak sebelum Bapak datang. Jadi lapornya kayak apa harus tunggu. Dan makan zaman itu tahun 60-an satu meja makan, semua bareng. Nah disitulah Bapak sebelum makan siang Bapak ngobrol sama saya, sama adik-adik saya. That was the best day in my life. Jadi Bapak saya itu berdiri di sebelah, ada kayak bar gitu ya. Terus saya menghadap Bapak berempat, ngobrol lah. Bapak bilang gini, nanti tanggal 5 Oktober semua ikut Bapak. Bahasa Jawa ya Bapak saya, melu Bapak nang istana katanya gitu. Wah ke istana, belum pernah ya kita ke istana. Semua ikut dan bolos semua. Wow gitu ya. Terus Bapak bilang nonton arak-arakan, banyak orang gitu ya. Pokoknya bolos gitu. Terus Bapak saya itu ada numpain minyak wangi, di situ ada botol ya tumpah. Lalu diambil, terus diusapin ke saya, adik-adik saya, dan bilang, nek ono sing takon, kalau ada yang tanya, wangine skondi, wanginya dari mana? Bilang ya dari Bapak. Itu adalah sebetulnya wasiat terakhir. Wanginya dari Bapak, harumnya dari Bapak. Pada siang itu Bapak ganggu kita, pokoknya happy banget karena bolos tadi ya, nggak usah sekolah gitu. Terus Bapak saya duduk, biasa kalau sore Mbak makan pisang goreng kesukaannya, sama minum teh sambil lihat TV, TV-nya hitam putih ya. Nah habis itu banyak tamu,
tamunya itu ada Pak Basuki Rahmat yang Panglima Brawijaya, terus katanya lapor kalau gedungnya Gubernur Jawa Timur dirusak Gerwani gitu kan, tapi sudah bisa diatasi. Dan yang jadi ajudan malam itu Om Bardi, kita manggilnya Om ya, yang rumahnya hanya di kompleks belakang. Terus ada tamu lagi Pak Gandhi, itu mantan ajudan kalau nggak salah, yang saya lihat ada di buku ya. Beliau bilang gini sama Om Bardi, mau ketemu Bapak, mau lapor gitu. Ada apa? Ini Bung Karno sore ini marah-marah. Apa itu Dewan Jenderal? Apa itu Dewan Jenderal kan gitu kan? Ya udah lapor sendiri aja kata Om Bardi, karena itu yang datang kan juga tentara semua. Ah, usah kamu aja karena gitu. Karena nggak enak dia pulang. Jam 10 tuh malam ibu saya pamitan. Ibu saya besok tuh tanggal 1 tuh ulang tahunnya ibu saya kan, 1 Oktober. Dia kan setengah Bali deh, setengah Jawa gitu ya. Jadi Islamnya Islam Bali Hindu gitu kan. Jadi dia mau nyepi gitu di Taman Suropati, rumah resmi juga itu. Ibu pamitan sama bapak, terus bapak jam 10 kalau nggak salah tidur karena besok udah banyak kegiatan kan. Kami masih di belakang, masih main-main gitu, masih beresin buku-buku. Nunggu kakak saya yang nomor 1 itu kan sudah di UI dia, tapi dia sedang di Batu Jajar. Dia apa tuh kayak tentara lah gitu, apa namanya dulu? Tentara mahasiswa itu, Mahajaya. Dia datang terus jam 11 malam ada telepon masuk. Terus kita nggak tahu deh, kita rame-rame aja ngangkat telepon, terus tanya, Bapak ada? Udah tidur? Ada tapi sudah tidur. Semua ajudan sama pasukan yang yang awal bapak saya suruh pulang semua. Jadi cuma 12 orang garnisun itu di rumah itu. Sama 2 pembantu, Mbok Milah sama Mbok Mangun, ada 2 ya. Terus kita berdelapan. Nah terus kira-kira udah ada telepon itu ditutup, 5-10 menit telepon lagi. Nanya lagi, Bapak ada? Sudah tidur, dibilangin dari tadi udah tidur. Siapa yang telepon? Ya, ada seseorang, kita nggak tahu, kita nggak nanya lagi. Nah rupa-rupanya setelah telepon terakhir itu sudah diputuskan telekomunikasinya. Jadi dia hanya make sure bapak saya ada, sudah tidur. Nah terus kami tidur jam setengah 12, jam 12 ya. Pagi itu mereka masuk karena ibu saya belum pulang. Ibu saya tuh kok yang dilalah ya. Ajudan bilang, ayo Bu pulang, nanti ada tamu. Ibu saya bilang, kok saya Om nanti dulu gitu. Jadi kayak ada gap antara peristiwa dengan ibu saya itu belum pulang gitu ya. Dan masuklah itu Cakrabirawa. Emang yang mimpin harus Cakrabirawa karena Cakrabirawa kan kenal wajah bapak saya. Kalau yang lain kan enggak. Ada ratusan orang masuk. Cakrabirawa ini kan Pas Pampres, istana kan. Pas Pampres. Nah, yang pimpinannya Untung itu. Tapi yang datang ke rumah kan ya pangkatnya kopral gitu. Mereka yang mimpin mungkin 5 orang di depan, tapi rumah kami udah dikepung ya. Dia jam 4 kayaknya. Truk-truk dan bis-bis itu parkir di samping rumah gitu. Karena nggak dikunci, mereka masuknya enak aja, nggak usah pakai ketok-ketok kan, tinggal buka pintu. Dan si di garnisun itu disita senjatanya. Nah mereka gini, wah Cakrabirawa yang datang, jadi kan nggak heran toh, itu kan elit sekali dulu. Terus mereka masuk lewat pintu belakang, dan pintunya ukurannya cuma 1,5 meter kali ya. Mereka masuk, ketemu adik saya, Mas Edi, yang lagi nyariin ibu, kok belum pulang. Mas Edi sama Mbok Mila, terus disuruh bangunin lah pokoknya. Nah dia masuk ke dalam, bapak saya dipegang kaki, Pak gitu ya. Ada Cakrabirawa gitu. Bapak saya kan masih ngantuk jam 4, mungkin jam 4:15 waktu itu ya. Kemudian karena dibangunin, bapak saya bangun ya, masih matanya masih bagaimana lah ya. Keluar di pintu antara ruang makan sama gang di belakang itu terjadi dialog gitu yang agak bentak-bentakan gitu ya. Katanya dipanggil Paduka yang mulia sekarang juga ganti baju nggak boleh, mandi nggak boleh, apapun nggak boleh. Nah, adik saya ngumpet di bawah mesin jahit saking takutnya karena sudah penuh pasukan di rumah itu. Bu Amel di mana waktu itu? Di belakang saya kan. Nah terus saya nggak dengar conversationnya itu bahas, tapi bapak saya itu marah, ditinjulah si Cakrabirawa itu. Ditinju itu kalau di film kan lain ya. Kalau itu ditinju dia jatuh. Nah jatuh tuh kasa yang di itu tuh melengkung itu dia nggak bisa bangun. Dia nggak bisa bangun. Nah tembakan terjadi pakai senjata Thompson. Bangunlah kita semua kan.
Nah ketika bangun, saya lihat tuh itu kan bapak, saya lihat kakinya yang lagi ditarik gitu. Terus semua adik-adik kakak saya dari belakang, dari dalam tuh ngikutin. Saya ketemu bapak saya pas di depan saya, tapi terpejam jadi seret sama mereka, bukan digotong tapi diseret. Nah pemandangan antara saya adik-adik saya beda-beda. Ada Mas Untung bilang kita diancam oleh 1 orang, kalau saya melihatnya diancam 5 orang ya, karena kita ngejar bapak kan, nangis, kita jerit-jerit nangis ngejar bapak sampai belakang, pintu belakang tuh semua lewat pintu yang kecil itu. Jadi saya buka pintu tuh penuh manusia di depan saya, baju hijau pakai pitah-pitah gitu ya. Terus suara sepatu lasprok, rame sekali, panik. Tapi tentara garnison tuh liatin gitu. Dia nggak berbuat apa-apa, dia diem aja, dia ngeliatin gitu. Dan bapak saya diseret, nah dari situlah saya di belakangnya yang jatuh tadi kan dibopong sama teman-temannya, dibopong begini loh. Jadi saya di belakang, saya ingat sekali itu orang yang jatuh. Terus baru saya, adik-adik saya, keluarga saya, kita nangis di pintu itu ditutup, nggak boleh. Nah yang saya lihat 5 orang ya, tapi adik saya bilang 1. Kita kayak lihat foto gitu loh Mbak, kayak Terus dia bilang kalau anak-anak nggak masuk semuanya ditembak juga gitu. Dia udah praktek gitu lah, ibu nggak ada yang nolongin, kita darah di mana-mana gitu ya. Nah kira-kira terus dengar suara truk-truk sama bis-bis tuh, wur gitu ya, nggak tahu kemana arahnya, nggak tahu. Terus angkat telepon mati, udah nggak bisa. Jadi malam tuh terakhir angkat telepon nggak bisa. Terus Mbok Mila kita suruh ke rumah Om Bardi yang di belakang. Om Bardi datang bilang, gimana? Om Bapak, Om terus gitu aja. Kalau lihat darahnya, Om ditembak, Om Bapak. Dia bingung, Om Bardi ini, dibawa kemana? Ke sana Om, pasar rumput. Kita soalnya pasar rumput ya. Terus dia bingung, kita bingung, nggak ada. Tiba-tiba ibu datang Mbak jam 5. Terus kita cuma liatin ibu begini, mau ngomong apa nih ya? Ibu turun begini. Hei Non, emangnya Non ya. Kok udah pada bangun? Bu, bapak gitu. Bapak diambil, ditembak, Bu. Udah itu ibu saya teriak-teriak di belakang, cari kemana coba? Dia pingsan, digotong rame-rame ke dalam. Itu kepanikan pagi itulah. Terus didudukkan di kursi biru yang bapak saya suka makan pisang goreng tadi. Nah di depannya itu ada darah yang gumpal gitu. Nah terus ibu saya siuman, kita tuh di bawah ngelilingin ibu gitu ya. Lihatin ibu, apa yang akan ibu lakukan nih gitu kan. Ibu saya bilang, nek ndelok kayak ngene bapakmu wis rawono katanya, kalau lihat seperti ini bapakmu kan. Jangan bilang gitu Bu, jangan bilang itu, bapak masih hidup, cuma tangan dan kakinya udah ribut kita ya. Karena ada bekas tangan sama kaki Mbak di situ ya. Terus ibu diem aja, terus ibu ambil darah bapak, ibu usapin, terus ibu kenapa Bu, ibu begitu? Ben kuat kata ibu saya, biar kuat katanya. Terus dia masuk kamar, dia ambil itu hem shirt terakhir yang dipakai malam, diambil semua darahnya. Itulah yang nanti tidur sama darah itu ibu saya. Berbulan-bulan dia nggak bisa bangun Mbak. Jadi kita seperti anak ayam kehilangan induk, nggak ngerti mesti bagaimana, dalam kekacauan, dalam situasi yang udah deh nggak bisa diceritain ya. Nah terus datang Pak Umar jam 6 pagi, Pangdam Jaya ya, dia ke kamar ibu, nggak tahu ngomong apa. Mereka mulai mengatur strategi bagaimana. Jam 7 banyak tamu yang datang juga nggak tahu mau ngomong apa, mungkin kita juga nggak tahu. Cuman saya dengar Pak Mas juga ditembakin rumahnya, Pak Panjaitan, Pak Prapto, semua kan tetangga itu deket-deket ya, Pak Parman, Haryono MT. Saya dalam hati saya, aduh untung Bapak banyak temennya gitu, kalau saya mikirnya kan gitu. Nah ibu saya tuh maunya ke Taman Makam Pahlawan aja Mbak, tiap malam. Jadi kita harus tahu sandinya apa, misalnya jeruk, ininya jambu misalnya. Kalau si tentara bilang jeruk, kita bilang pisang, kita kan ditembak. Dan keadaan perang itu kan tidak ada maaf ya. Kadang-kadang di sini di Taman Makam Pahlawan tuh sampai jam 12 malam sama ibu bawa tikar, bawa air. Ibu saya tuh di situ aja sambil megang bajunya yang penuh darah itu, dipeluk-peluk sama ibu. Udah habis itu diatur strategi bagaimana, kami diungsikan ke wilayah Pasar Minggu. Dulu tuh nggak ada Kemang, Cipete kan belum ada. Yang ada baru Bayoran Lama ya. Jadi saya ingatnya ke Bayoran Lama.
tempatnya Pak Mariadi nggak ada listrik, Mbak. Nah, saya bawa transistor kecil gitu kan. Nah, ketika kami di sana, yaudah deh, pokoknya bawa baju seadanya dengan pengawalan, naik jeep ke sana. Mungkin sekarang di Kemang mungkin ya, tapi waktu itu Pasar Minggu namanya, Pasar Minggu. Di sana kami juga cuma duduk aja nunggu berita. Saya nggak tahu kalau rumah kami di Jalan Lembang udah jadi markas ya, jadi untuk berhubungan bagaimana Pak Harto menghimpun segala sesuatu. Tapi dari radio itu saya dengar bahwa RRI pengumumannya adalah bahwa ayah kami itu pengkhianat. Para pengkhianat, para jenderal yang akan menggulingkan presiden dan sebagainya. Saya bilang, Bapak saya kok pengkhianat itu? Kalau radio Australia bilangnya para jenderal yang diculik belum diketahui. Jadi ada dua perbedaannya. Udah, saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta, tapi saya dengar Jakarta dalam keadaan perang hari itu kan. Jadi pintu keluar masuk Jakarta ditutup semua. Jadi orang nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar lagi. Nah terus jam habis pengumuman RRI itu jam 1 pengumuman lagi Dewan Revolusi. Tadinya yang itu kan gerakan 30 September. Dulu nggak ada Mbak gerakan itu September Movement ya namanya, sebetulnya nggak ada PKI-nya. Nggak ada PKI, cuma kan, karena memang dia menamakan dirinya gerakan 30 September dan bergeraknya memang tengah malam ya sampai dulu kan jalan-jalan belum seperti sekarang ya. Jadi mungkin ngambil orang tua kami ya 1 jam setengah 2 jam baru nyampe ya mungkin ya. Naik truk mereka ya. Nah itu tanggal 1 dinyatakan dalam keadaan perang, tanggal 2 Om Bardi nih yang nyariin Bapak sama waktu itu sama Pak Kitman kalau nggak salah, karena ternyata Pak Kitman yang agen polisi itu kan kebawa waktu di rumah Pak Panjaitan, dia kan bawa sepeda kok dengar tembak-tembakan dibawa, terus dia sampai di sebuah tempat tuh dia cuma dengar gini, ya nih wis dipateni, ya nih wis dipateni gitu, terus mereka teriak sukses sukses gitu, itu kesaksian Pak Kitman ya. Nah kemudian tanggal 3 Oktober, ibu saya udah nggak bangun, di kamar aja. Tanggal 3 Oktober tiba-tiba ibu saya tuh sekitar maghrib keluar gitu. Kita ngeliatin ibu, apa Bu? Minta dibikinin kebaya hitam gitu ya. Nah untuk apa Bu? Bapakmu udah nggak ada, barusan datang ke ibu, kata ibu saya ya. Suruh jaga anak-anak katanya gitu. Nah ternyata Mbak, lubang buaya itu sumur ditemukan hari itu tanggal 3. Masyarakat desa di sini yang gali kan, jadi mungkin galian pertama itulah. Nah Om Bardi yang nemuin sebenarnya, karena dia udah rata sama tanah, udah dilindas truk-truk ya. Jadi Om Bardi bilang, coba kamu ingat-ingat di mana kamu waktu itu? Saya di sini, ini rumah guru di sini. Kira-kira kamu, saya lihat ada yang pakai kopel rem putih itu Pak Parman kata Om Bardi kan, yang pakai militer cuman Pak Parman, Pak Panjaitan, yang lain piyama dan sarung ya. Nah terus Om Bardi itu gini, pakai dahan rambutan ditusuk-tusuk. Kok ada yang blus gitu, bisa masuk katanya. Dia korek-korek ada ini pita-pita, terus seperti cerita kita ya. Terus banyak gundukan-gundukan kayak kuburan di sini katanya dulu. Jadi isinya baju-baju, baju-bajunya yang latihan untuk Dwi Kora itu Ganyang Malaysia itu pemuda rakyat dan Gerwani ya. Jadi terus setelah ditemukan Om Bardi manggil itu Pak Lurah untuk bawa orang-orang, ada berapa 8 katanya. Menggali pakai tangan Mbak, pakai ember pakai tangan, jadi setiap 20 ember gantian sampai katanya sih sampai jam 1 malam ya. Nah malam itu dari Cakrabirawa datang Pak Sailan dari Bogor datang, dikhawatirkan jenazahmu dicuri gitu loh, jadi mereka kepung, RPKAD ngepung sumur ya, pokoknya nggak boleh ada yang mendekat. Nah terus Om Bardi lapor Pak Harto malam itu, ibu saya minta kebaya kok bisa pas gitu. Nah terus besoknya tanggal 4 hari Senin ya, hari Senin itu Om Bardi datang sore ke Pasar Minggu dengan pakaian lusuh, udah nggak tidur kali berapa malam, matanya merah, keringetan, kotor. Pertanyaan kami satu, udah ketemu Bapak Om? Sudah katanya gitu. Terus dia masuk ke kamar, lama kita nunggu di luar kan, nggak boleh tunggu ibu. Dia cerita nih Om Bardi sudah ditemukan, nggak tahu ceritanya bagaimana, saya nggak tahu. Habis itu kita dipanggil masuk ke kamar, kita loncat di tempat tidurnya ibu, ingin tahu apa yang terjadi. Saya lihat Om Bardi menangis, dia nunduk, saya bilang, aduh ini firasat jelek, saya kan belum pernah merasakan itu. Terus ibu saya bilang gini, sekarang kata ibu saya,
bapakmu benar-benar sudah nggak ada. Katanya saya mulai nangis ya. Terus yang ada sekarang hanya ibu dan kamu semua, dan kamu harus bisa mengikhlaskan bapakmu pergi gitu. Saya, apa iya kemarin bapakmu ngajak pergi tanggal 5 mau ke istana, mau bolos ya. Terus wis kata ibu saya, jangan nangis terus, sekarang berdoa untuk bapakmu biar tenang. Ibu yang mimpin doa. Terus ibu bilang mau Om Bardi mau lihat jenazahnya kayak apapun bentuknya. Tadi Om Bardi bilang, jangan Bu, Ibu lihat fotonya aja lebih bangga. Nah, jadi suruh lihat foto. Kalau lihat, kita kan belum pernah lihat jenazahnya Bapak. Sampai mungkin setahun kemudian fotonya baru lihat. Jadi katanya kan kepalanya, lehernya udah terpotong, matanya sudah diambil. Jadi kata yang KKO yang ngangkat itu, ketika diangkat, letak gitu kepalanya, terus dikasih sangga supaya lurus ya. Nah, saya nggak tahu itu, mungkin kalau saat itu kami tahu mungkin beda. Ya mungkin beda. Bajunya juga sudah nggak ada, hanya tinggal celananya dan masih ada peluru satu di tubuhnya ya. Dulu yang ngumpulin peluru di rumah juga kami anak-anak. Terus ya itu setelah itu ibu minta pulang ke Jalan Lembang. Kita pulang di jalan tuh sepi sekali, nggak. Apa ini yang terjadi? Kira-kira jam 10-11 malam itu kan jenazah dibawa ke RSPAD waktu itu ya, dibersihkan, tapi katanya di bawahnya dikasih kasa gitu karena udah pada lepas ya daging-dagingnya. Terus putrinya Pak Prapto suruh menyaksikan, ini bener bapakmu, kami enggak. Terus malam itu sudah diselubung bendera merah putih, ya hanya meraba bendera. Saya lihat di jalan tuh tentara nangis semua, suasananya itu sangat berbeda. Menusuk sekali ya, tapi karena saya nggak tahu bapak saya seperti apa, teman bapak itu. Terus besoknya malam pulang ke Jalan Lembang, entah tidur entah enggak, saya sendiri lupa. Besoknya disuruh siap-siap lagi pemakaman. Dan pemakaman itu kan mereka di atas panser ya, Sarasin itu panser yang bapak saya beli di luar negeri kan. Inilah yang bapak saya bilang ara-araan itu. Kan bapak saya bilang lihat ara-araan, nggak usah sekolah, semua boleh. Benar, itu ara-araan ratusan ribu orang tuh ngantar. Jadi perjalanan dari MBAD ke Taman Makam Pahlawan itu 4 jam ya. Karena pelan sekali ya, dan suasananya suasana perang tuh. Jadi semua baju militer tuh sudah perang semua, udah tidak ada yang ramah lagi tentara. Tentara itu sudah kelihatan garang semua, udah mau bunuh orang aja rasanya gitu, sepertinya yang saya lihat ya. Ya setelah pemakaman ya ibu saya udah nggak bangun sampai berapa bulan itu, sampai akhirnya sadar beliau kalau punya anak banyak gitu ya. Gaji tentara berapa sih? Pensiun bapak saya kan kecil. Nah setelah pemakaman itu baru saya tahu situasi Jakarta dalam keadaan perang, kita nggak sekolah. Saya nggak sekolah mungkin setahun waktu itu, kan mundur semua dulu. Tadinya kan Juli itu kenaikan ya, kita mundurnya ke Desember kalau nggak salah waktu itu. Dan di situ karena suasana ada curfew ya, jam malam kan, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi kami harus tahu jam 6 sore harus tahu apa sandinya gitu. Nah ibu saya tuh maunya ke Taman Makam Pahlawan aja Mbak, tiap malam. Jadi kita harus tahu sandinya apa. Misalnya jeruk, ininya jambu misalnya. Kalau si tentara bilang jeruk, kita bilang pisang, kita kan ditembak. Dan kan keadaan perang itu kan tidak ada maaf ya. Kadang-kadang di sini di Taman Makam Pahlawan tuh sampai jam 12 malam sama ibu bawa tikar, bawa air. Ibu saya tuh di situ aja sambil megang bajunya yang penuh darah itu, dipeluk-peluk sama ibu. Itulah yang ibu saya lakukan, dan situasi itu situasi yang sangat tidak menentu ya. Jadi saya nggak tahu makanan dari mana. Tahlil itu kira-kira setahun ya orang datang, tapi sebelum jam 6 harus selesai karena jam malam. Mereka kan berdua sebenarnya antara Pak Harto Pak Yani itu tidak ada yang namanya permusuhan. Orang suka bilang, oh, Pak Yani nempeleng, yang ini memecat. Semarah, saya bilang nggak ada itu. Mereka itu adalah penjaga-penjaga NKRI yang nomor 1 ya. Bu Amel, ini kan kita udah 60 tahun kemudian ya, Yeah. Waktu berjalan ya. Ketika melihat kembali itu dalam perspektif Bu Amelia, sebenarnya apa sih yang terjadi?
sebenarnya ya itu Dan kenapa? Dan apa yang terjadi setelah itu bagaimana perspektif? ya. Jadi ibu saya ini ya, semuanya kan pusatnya ke ibu. Ibu saya selalu bertanya, kenapa bapakmu tuh dibunuh? Salah apa dia? Di situ saya mulai ini Mbak, mulai berpikir, lalu saya mulai menulis. Saya interview Sarwo Edi, pastilah ya, Pak Nasution, para jenderal yang masih, Pak Sumitro. Saya ingin tahu bapak saya itu seperti apa sih, karena saya hanya tahu di rumah ya. Nah ternyata dia itu seorang prajurit sejati ya. Saya tahu karena semua mengatakan, oh dia itu bentuk pasukan apa namanya, Banteng Raiders waktu melawan DITI di Jawa Tengah. Salah 3 perwira yang di Banteng Raiders itu yang berkhianat sama bapak saya kan. Untung, terus ada 2 lagi yang masuk dalam Pas Pampres Cakrabirawa. Itulah yang mimpin gerakan 30 September. Kemudian bapak saya operasi 17 Agustus, kan bapak saya itu gini prinsipnya, tidak boleh ada negara dalam negara gitu, harus ditumpas gitu ya. Nah bapak saya maju memimpin pasukan untung ikut. Banteng Raiders selalu ikut dalam operasi-operasi militer. Merebut Irian Barat, dia ikut lagi. Dan dia memang seorang yang apa namanya prajurit ya. Diambil. Menteri kan waktu itu ini levelnya. Ya, bapak saya Menteri Panglima. Jadi dia punya pasukan gitu kan. Di bawah beliau kan Pak Harto di Kostrad ya. Mereka kan berdua sebenarnya antara Pak Harto Pak Yani itu tidak ada yang namanya permusuhan. Kan orang suka bilang, oh, Pak Yani nempeleng, yang ini memecat. Saya marah, saya bilang nggak ada itu. Mereka itu adalah penjaga-penjaga NKRI yang nomor 1 ya, sekutu datang. Pak Harto cerita sama saya, kalau saya butuh pasukan saya minta Pak Yani, karena bapak saya di Kedu, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Paraan tuh ya daerahnya. Pak Harto kan Jogja, ya, kayak 6 jam di Jogja saya pinjam Pak Yani pasukan. Jadi Pak Dirman, bapak saya, mereka bareng-bareng dari dulu. Jadi jangan diadu domba, mereka itu orang-orang prajurit sejati ya. Nah, terus ikut merebut Irian Barat, dia ikut juga. Kan Pak Benny Murdani masih mayor waktu itu ya, nanti jadi panglima juga. Dan si Untung ini kemudian diambil Pas Pampres gitu, bisa menjaga Bung Karno gitu. Nah, saya melihat kemudian ada isu Dewan Jenderal, isu ini saya mulai buka buku bapak saya, tulisan ayah saya, tulisan tangan semua. Dia seperti ini ya, dengan notulensi Dewan Jenderal. Ini bapak saya ini yang nulis. Ini kan pimpinannya Pak Gatot Subroto, Jatikusumo, sama Pak Yani ya. Acaranya itu kenaikan pangkat dari kolonel ke brigjen. Salah satu yang nggak disetujui itu Latif. Nah, zaman dulu kan nggak ada hoax ya, adanya propaganda ya. Dan mulailah propaganda tentang Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan presiden, akan melakukan kudeta gitu ya. Kemudian itu isu yang dibuat oleh Politbiro. Kan kalau PKI kan nggak mungkin dia punya anggota 3 juta terus woro-woro gitu ya, kita mau ini kan nggak mungkin. Kan paling 5-6 orang yang ngatur itu ya. Aidit, Nyoto, Sudisman, Syam Komarusaman, 5-6 orang. Mereka membuat dokumen itu Mbak, ada dokumen Gilchrist, ada dokumen ini Dewan Jenderal. Nah yang Gilchrist itu bapak saya cerita di meja makan sama ibu ya. Dapat karangan bunga tadi dari Gilchrist, katanya dubes Inggris ya. Apa isinya? Terima kasih dari saya seorang Nekolim gitu kan tulisannya. Karena kemarin itu kedutaan besarnya diserang, dibakar toh sama pemuda rakyat. Lalu bapak saya kan melindungi duta besar dan mereka terima kasih gitu. Itu pun dijadikan propaganda our local army friends tuh itu Mbak. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi hal-hal kecil itu dibuat seolah-olah itu adalah dokumen yang nantinya dibagikan di para menteri kabinet di mana Aidit adalah salah satu Menko kan. Dan wakil ketua MPRS kalau nggak salah juga. Jadi beliau tahu apapun yang terjadi gitu. Jadi dokumen-dokumen ini menjadi otentik seolah-olah bapak saya tuh mau ngambil alih. Dan Bung Karno sangat percaya dengan isu itu. Yang tadinya bersahabat sama bapak saya sangat deket ya. Sampai kita pindah ke Taman Suropati juga Bung Karno yang usul, kamu harus pindah, rumah kamu terlalu kecil. Kita pindah ke rumah yang gede, Bung Karno datang Mbak, selamatan. Baik, Bu Amelia terima kasih banyak atas insight-nya, perspektifnya, dan terima kasih telah berbagi. Iya, semoga itu bisa membawa pemahaman dan apalagi ke saksi mata. Ya. Yang mungkin juga sekarang jumlahnya semakin berkurang kan. Nah, ini harus terus-menerus
kita pelajari. Iya. Jangan Iya. sampai terlupakan supaya Jangan. kesalahan-kesalahan itu tidak kita ulang lagi. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Desi. banyak. Makasih ya Mbak Desi ya. Amelia. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan juga di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.